Ya, rekap al rebalancing kuartal 1 tahun 2026. Dibuat Minggu 18 April 2026 dalam rangka menyongsong rebalancing ya, atau evaluasi IHSG ya, untuk IDX 30, IDX 80 dan LQ 45. Nah, jadi ini rekap semua rebalancing ya. Jadi ada MSCI, ada IHSG, ada FTSE, ada IDX Vector ya, dan yang lain. Nah, ini ya. Jadi di Januari, terutama di akhir Januari ya 2026, kita dikejutkan dengan berita dari MSCI di tanggal 28 Januari ya, dini hari, bahwa Indonesia dalam peringatan dalam pasar modalnya ya, atau stock exchange, di mana free float dianggap tidak fair ya, atau free float dianggap tidak transparan ya, mengenai free float, karena ya free float yang tercantum di laporan BEI itu dianggap tidak mewakili free float yang sesungguhnya, karena dicurigai dalam tanda petik itu pemegang sahamnya banyak terafiliasi dengan owner perusahaan. Nah, ini langsung gap down, bahkan halt 2 hari mengalami halt ya. Kemudian di kisaran tanggal Maret ya, ini lupa saya tanggalnya, itu terjadi Middle East War ya, turun lagi ya. Nah, ini mencoba untuk bangkit ya. Nah, tetapi ya semoga bangkit beneran, karena di bulan Mei yang akan datang sekitar tanggal ya 10 ya, 10, 11, 12 atau di bulan-bulan awal setelah tanggal 8 ya, itu akan ada rebalancing MSCI yang ditunggu-tunggu, karena ada isu akan ya diturunkan bobotnya, ada isu yang diturunkan pindah ke level di bawahnya atau tergradasi ya, ke frontier market ya, dari emerging market ke frontier market. Itu di awal Januari, di akhir Januari ya, kalau Bursa Efek OJK tidak mengadakan reformasi di stock exchange. Nah, kelihatannya sudah, yaitu munculnya pemegang saham lebih dari 1% ya. Di mana pemegang saham lebih dari 1% muncul namanya, jadi bisa lihat lebih jelas, bisa lebih dibaca ya, siapa-siapa aja orangnya yang terafiliasi dengan owner perusahaan. Nah, ini ya. Nah, kita ke rekapnya. Nah, ini rebalancing indeks Q1 semester 1 2026. Nah, ini rebalancing IDX 30, LQ 45 dan IDX 80.
di mana di kuartal 1 Senin 26 Januari 2026 ya, jadi 2 hari sebelum teguran dari MSCI ya, kita mengadakan rebalancing, di mana yang di add adalah bumi yaitu di IDX 80, kemudian EMTK, sedangkan yang di Del ITMG Semen Gresik, di mana rebalancing ini akan berlaku efektif di hari Senin 2 Februari 2026. Tetapi euforia ini udah musnah karena ada MSCI efek yang terjadi di bulan Januari. LQ45 yang di add adalah brand, sedangkan yang di Del adalah akses. Jadi LQ45 kedatangan anggota baru yaitu brand. Sedangkan IDX 80 yang di add yaitu brand, cuan, HRTA. Sedangkan yang di Del Avia, LSIP dan PNBN. Kemudian rebalancing yang berikutnya yaitu rebalancing FTSE, ini mengikuti sepertinya mengekor dari MSCI, yaitu rebalancingnya nihil, baik yang large cap, medium cap, dan small cap. Terus yang rebalancing MSCI ya, kalau tadi FTSE tadi di kuartal 1 Jumat 20 Februari 2026, kalau yang rebalancing MSCI yaitu kuartal 1 10 Februari 2026. Nah, sebetulnya kemarin tuh ya paling nihil ya. Ternyata masih ada yang direbalancing tetapi downgrade. Yang ini misalnya big cap, INDF di Del dari big cap pindah ke small cap. Sedangkan akses itu di Del dari LQ45 tadi ya, tambah di Del dari MSCI, kemudian Cleo juga di Del. Itu rebalancing MSCI. Kemudian rebalancing indeks Movis atau sering disebut juga indeks vektor ya. Kuartal 1 Jumat 13 Maret 2026 itu nihil ya. Untuk FTSE atau FTSE dan indeks vektor atau Movis itu biasanya rebalancing di hari Jumat ya. Sedangkan untuk MSCI dan IHSG itu harinya random ya. Kemudian kemarin karena sepi rebalancing ya, karena rebalancing sepi, nah ini muncul rebalancing yang baru saya tahu yaitu GDXJ dan GDX. Saya nggak tahu mulai kapan ini diadakan rebalancing GDXJ dan GDX ya. J itu junior ya, jadi anggaplah ini junior ya, atau dan yang pemula ya, mungkin ya sama lah maksudnya ya, yang big cap dan small cap misalnya, dimana kuartal 1 diadakan rebalancing di hari Jumat 14 Maret 2026 yang di add emas, pesap, arci ya. Ini yang di add, sedangkan yang di Del tidak ada. Karena memang pas kuartal 1 ini adalah kejayaan komoditas emas atau gold ya. Maka GDXJ dan GDX ini jadi cukup diperhatikan ya, walaupun saya sendiri tidak memperhatikan karena newsnya terlambat. Jadi setelah harga naik ya di tanggal 14 Maret ini, mungkin dari 14, 15, 16 ya, jadi 16 implementasi ya. Emas kelihatannya harganya naik ya sampai lebih dari
double digit, puluhan persen. Pesat lupa saya, arti juga lupa. Sedangkan anggota GDX Junior ya, itu AMMN dan BRMS ya. Ini udah di add di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita kesimpulkan bahwa anggota atau emiten yang masuk GDX J maupun GDX saja itu ada 1, 2, 3, 4 ya, AMMN yang keempat, BRMS yang kelima ya. Ini yang baru ya, ini yang lama. Nah itu ya, itu rebalancing rebalancing ya. Coba kita ingin lihat emas tadi ya, emas tanggal berapa ini? Oh iya, ini 16 Maret. Nah ini kan 13 itu Jumat, 14 Sabtu, 15 Minggu, 16 Maret Senin ya. Jadi kan efektifnya Senin ya. Nah ini naik drastis 16 Maret. Kemudian coba tadi selain emas apa tadi? Pesat. Oh ini paling gede ini. Ya betul, 16 Maret ya. Terus Arci. Ini ya, tapi sayangnya ya, berita ini muncul setelah tanggal 16 ya. Saya tahunya ya, di grup-grup itu baru muncul tanggal 16 setelah kenaikan tinggi ya. Nah, itu ya, rebalancing itu sebaiknya menggunakan momentum. Jadi kita sehari sebelumnya kita harus sudah tahu, atau minimal pas hari H sebelum market open kita sudah tahu apa-apa atau emiten apa yang masuk ke rebalancing yang bersangkutan. Nah, sekira itu ya. Ini adalah sebagai pemanasan memasuki rebalancing IHSG yang pertama. Kemudian di bulan Mei itu rebalancing MSCI yang sangat dinanti-nantikan oleh investor lokal maupun asing ya, karena ya biar cepat selesai ya. Kalau mau di bobotnya dikurangin ya dikurangin gitu ya, tapi jangan sampailah ke frontier market ya, karena akan mungkin yakin halt ya, akan mengalami halt lagi indeks kita kalau sampai turun ke frontier market ya. Kalau sekedar dikurangi bobotnya ya mungkin ya merah ya, tapi tidak halt. Mungkin bisa kalau sampai kalau sampai ke frontier itu mungkin peristiwa di bulan Januari tanggal 28 ya, hampir-hampir mirip lah keadaan waktu itu sama yang akan datang ya. Semoga ya, kita berharap tidak dikurangin, tapi kayaknya susah ya. Semoga ya dikurangi bobotnya aja, kalau bisa kecil bobotnya dikurangi sedikit ya, karena kita akan sepertinya akan bersaing dengan Vietnam ya. Jadi kalau Vietnam berhasil masuk ke MSCI Emerging Market, kita akan tambah satu saingan ya, berebut kue investor pasif dari
luar negeri atau asing ya. Cukup ya, itu pengantar aja. Ya, salam sehat.